Assalamualaikum adik-adik semuanya. Perlu kalian ketahui bahwasanya proses pembusukan makanan dan proses meledaknya bom merupakan contoh suatu reaksi kimia loh. Akan tetapi, kalau misalkan kalian bedakan antara kedua reaksi tersebut memerlukan waktu yang berbeda kan? Jadi kenapa kok waktu yang diperlukan itu berbeda? Simak video ini baik-baik ya adik-adik untuk menemukan jawabannya. Jangan kebanyakan di skip biar kalian ngerti ya. Jadi adik-adik, perbedaan waktu yang dibutuhkan antara reaksi peledakan bom dan proses pembusukan makanan itu merupakan contoh penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih laju reaksi itu? Nah adik-adik, sebelum kalian mengetahui kecepatan atau laju reaksi di ilmu kimia, sebelumnya kalian harus mengingat dulu nih apa yang dimaksud dengan kecepatan dalam ilmu fisika. Hampir sama loh. Di sana ada teman kalian yang cowok dan cewek. Keduanya sama-sama naik sepeda. Mereka mau berangkat dari rumah ke sekolah. Ternyata teman cowok kalian mengayuh sepeda dengan cara terburu-buru, sedangkan teman cewek kalian mengayuh sepeda secara pelan-pelan. Dengan jarak tempuh sama-sama 1 km ya. Ternyata nih teman cowok kalian memerlukan waktu 10 menit, sedangkan teman cewek kalian memerlukan waktu 20 menit. Waktunya aja kan yang beda. Jadi kesimpulannya adik-adik, laju atau kecepatan merupakan seberapa cepat benda itu berpindah. Yang mana awalnya posisinya ada di rumah, kemudian akhirnya posisinya ada di sekolah. Nah, dari apa yang sudah aku jelaskan, artinya yang dilihat adalah awalnya ada di mana, kemudian akhirnya ada di mana. Kayak gitu kan? Oke, kalian simpen dulu ini. Kita lihat prosesnya secara kimiawi. Nah, adik-adik, karena dalam ilmu kimia yang menjadi objek perhatian kita bukan lagi perpindahan benda, melainkan suatu reaksi kimia, maka keadaan awal dianggap sebagai reaktan, sedangkan keadaan akhir dianggap sebagai produknya. Nah, seperti yang tadi sudah aku sebutkan di awal video, yaitu seperti bom ya. Keadaan awalnya merupakan bom yang mulai dinyalakan, sedangkan ketika akhirnya merupakan bom yang sudah meledak. Kemudian kita bandingkan dengan proses pembusukan makanan. Di sini yang aku gunakan adalah buah lemon ya. Nah, pada pembusukan lemon, keadaan awalnya adalah lemon yang segar, sedangkan keadaan akhirnya adalah lemon yang sudah busuk. Coba kalian bandingkan. Pada proses peledakan bom memerlukan waktu 0,0000 sekian detik, sedangkan pada proses pembusukan lemon memerlukan waktu beberapa hari, bukan? Jadi adik-adik, kesimpulannya pada analogi ini adalah setiap reaksi pasti memiliki laju atau kecepatan yang berbeda-beda untuk menyelesaikan reaksinya. Oke adik-adik, aku ulangi ya. Kalau misalkan dalam ilmu fisika yang menjadi objek adalah perpindahan posisi benda. Nah, tapi kalau misalkan dalam ilmu kimia yang menjadi objek adalah proses perubahan reaktan menjadi produknya. Kalau dalam ilmu kimia, perubahan yang terjadi adalah dalam suatu reaksi, reaktannya lama-lama menjadi berkurang, sedangkan jumlah produknya lama-lama menjadi bertambah pada waktu tertentu. Jadi, maksudnya gimana ya? Kalau misalkan kalian masih bingung, perhatikan analogi berikut ya. Misalkan kalian mau membuat roti. Jadi, apa bahan yang kalian perlukan? Nah, biasanya diperlukan tepung, telur, dan mentega kan? Itu kalian gabung jadi satu di dalam suatu wadah. Kemudian kalian mixerkan. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan baik-baik, di awal proses mixer, kalian masih menemukan tepung kelihatan sendiri, telur juga kelihatan sendiri, dan mentega juga kelihatan sendiri. Tapi, kalau misalkan kalian mixer terus, lama-kelamaan kalian tidak akan mendapati mentega, telur, tepung secara terpisah. Iya kan? Jadi, apa yang kalian temukan? Yang kalian temukan hanya ada adonan kue. Jadi, intinya di sini, jumlah antara tepung, telur, dan mentega lama-kelamaan menjadi berkurang kan?
Sedangkan adonan rotinya lama-lama menjadi bertambah kan? Jadi adik-adik, ini sama halnya jika kita mereaksikan senyawa A ditambah dengan senyawa B menjadi senyawa C dan senyawa D. Di awal reaksi yang kalian temukan adalah senyawa A dan senyawa B. Akan tetapi, lama-kelamaan seiring berjalannya reaksi, partikel senyawa A dan partikel senyawa B lama-lama menjadi berkurang. Akan tetapi, akan timbul senyawa baru, yaitu senyawa C dan senyawa D. Nah, adik-adik, bedanya kalau misalkan pada adonan roti yang tadi, yang berkurang dan bertambah adalah jumlahnya antara mentega, tepung, telur, dan adonan kue. Sedangkan kalau dalam reaksi kimia yang bertambah atau berkurang adalah konsentrasi dari senyawa A, B, C maupun D. Ingat, konsentrasinya ya yang bertambah maupun berkurang, catat ya. Jadi adik-adik, kalau misalkan yang sudah aku jelaskan tadi kita tuangkan ke dalam sebuah grafik, maka akan tampak seperti ini. Kita lihat bareng-bareng yuk. Sana kelihatan konsentrasi reaktannya semakin berkurang ditandai dengan turunnya grafik. Kemudian untuk konsentrasi produknya semakin bertambah ditandai dengan naiknya grafik. Jadi adik-adik, kesimpulannya pengertian laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan laju bertambahnya konsentrasi produk pada tiap satuan waktu. Nah, kalau misalkan kalimat tersebut dituangkan dalam persamaan matematika, maka didapatkan laju reaksi sama dengan berkurangnya konsentrasi reaktan per perubahan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per perubahan waktu. Maka dapat disimpulkan satuannya adalah mol per liter kalikan detik atau molaritas per detik. Sehingga jika aku memiliki reaksi seperti ini, maka laju reaksi dapat dinyatakan sebagai negatif 1 per koefisien A dikalikan dengan delta konsentrasi A per delta T sama dengan negatif 1 per koefisien B dikalikan delta konsentrasi B per delta T sama dengan positif 1 per koefisien C dikalikan delta konsentrasi C per delta T sama dengan positif 1 per koefisien D dikalikan delta konsentrasi D per delta T. Satu kali lagi untuk catatan buat kalian ya. Tanda negatif di sana dimaksudkan bahwa terjadi pengurangan jumlah molekul A dan molekul B, sedangkan tanda positif menyatakan bertambahnya jumlah molekul C dan jumlah molekul D seiring bertambahnya waktu. Alhamdulillah adik-adik semuanya, penjelasan mengenai laju reaksi akan tetapi masih pendahuluan aja ya, sudah selesai dibahas untuk video ini. Semoga ilmu yang disampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tunggu next videonya ya. Kok ini ketok? Kita tuangkan dalam kalau misal per delta T. Wes to, bener to?